Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, bulan Ramadan atau bulan yang penuh berkah sebentar lagi akan segera tiba. Seluruh umat Islam pasti menyambutnya dengan penuh sukacita, karena bulan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Bulan di mana seluruh amal ibadah akan dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, dan doa-doa akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri dan mencontoh dari Rasulullah tentang amalan apa saja yang dilakukan sebelum datangnya bulan mulia ini. Lantas, seperti apa cara Rasulullah dalam menyambut bulan Ramadan ini? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, memperbanyak berdoa kepada Allah. Hal pertama yang dilakukan Rasulullah dalam menyambut datangnya bulan yang paling istimewa ini adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan tersebut kemudian dicontoh oleh para sahabat dan salafus soleh. Bahkan mereka berdoa jauh-jauh hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, apabila telah masuk bulan Rajab, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada Ramadan. Kemudian beliau berkata, pada malam Jumatnya ada kemuliaan dan siangnya ada keagungan. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, memperbanyak puasa sunnah. Amalan selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambut bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak puasa sunnah. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa ketika memasuki bulan Sya'ban, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasanya sehingga sampai di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Aku Aisyah tidak pernah sama sekali melihat beliau memperbanyak puasa dalam satu bulan kecuali pada bulan Sya'ban. Beliau berpuasa pada bulan Sya'ban atau beliau berpuasa pada kebanyakan hari di bulan Sya'ban, kecuali sedikit atau beberapa hari saja beliau tidak berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, aku belum pernah melihatmu memperbanyak puasa seperti puasamu pada bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia karena ia terletak antara Rajab dan Ramadan. Ia juga merupakan bulan diangkatnya amal kepada Allah Rabbul Alamin. Sedangkan aku senang amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai. Ketiga, memperbanyak sholat malam. Sejalan dengan puasa yang semakin sering dilakukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meningkatkan ibadah sholat malamnya. Kebiasaan ini termasuk ke dalam persiapan beliau agar ibadah di saat bulan suci Ramadan semakin maksimal. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau masih beribadah sedemikian rupa ya Rasulullah? Bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah dijamin diampuni oleh Allah? Beliau menjawab singkat, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan sebagaimana termaktub dalam kitab Lataiful Ma'arif, jika diibaratkan waktu setahun seperti pohon, maka Ramadan merupakan waktu panen, sementara bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daun dan Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan. Oleh karena itu, pada kedua waktu tersebut, yakni bulan Rajab dan Sya'ban, kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menyambut bulan suci dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Kelima,
memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering-sering mengingat Allah termasuk amalan utama dalam menyambut bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Hal ini pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Busr. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, ajaran-ajaran Islam telah banyak padaku, maka beritahukanlah aku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan." Maka Rasulullah menjawab, "Biarkanlah lisanmu terus basah dengan menyebut nama Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Keenam, menyambut Ramadan dengan gembira. Sebagai seorang muslim, datangnya bulan Ramadan haruslah kita sambut dengan hati yang gembira. Selain itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita untuk memanjatkan doa tatkala melihat hilal yang menjadi pertanda masuknya bulan puasa. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, bila Rasul melihat hilal, dia berkata, "Allah Maha Besar, ya Allah, jadikanlah hilal ini bagi kami pembawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman, dan taufik kepada yang dicintai Rob kami dan diridhoinya. Rob kami dan Robmu atau hilal adalah Allah." Hadis riwayat Ad-Darimi. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sudah selayaknya bagi kita pengikut beliau untuk mencontoh dan mentauladani amalan yang telah beliau ajarkan kepada kita. Semoga dengan mencontoh amalan di atas, kita dapat menikmati nikmatnya menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan mendapatkan predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.